golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak taunya ada satu yang nyelonong, berpakaian Sunni, pakai kopiah putih, kemeja putih, sarungnya putih, sempaknya putih. Putih-putih semua, kayak ustaz-ustaz Syiah di Bandung kan begitu. Pakai putih-putih semua. Padahal hatinya hitam. Ya, ini si wali ini waktu kedatangan orang tadi yang berpura-pura berpakaian Sunni, Ahlus Sunnah, kopiah putih, takwa putih, sarung putih, datang masuk ke rumahnya. Assalamualaikum ya Syekh. Hei, kamu tobatlah dari akidah Syiahmu. Kaget si orang, kok tahu ini? Saya udah pakaian putih-putih kok sampai dalamnya putih juga. Oh mungkin kurang ya. Tapi tahu si wali tadi. Kamu orang Syiah ya? Tidak, saya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan bohongi saya. Saya tatkala kamu masuk tadi, mukamu berubah menjadi muka celeng. Mukamu seperti muka babi. Pulanglah dan tobatlah kepada Allah. Karena fa innaka rafidi, kamu seorang Syiah yang membenci sahabat Nabi. Hanya pulang orang tadi. Udah pulang. Ya udah, saya pura-pura tobat sudah. Pura-pura jadi Sunni. Balik dapat seminggu, balik lagi ke rumah Syekh tadi. Balik, ya Allah, celeng ini datang lagi. Pulang sana. Lu saya sudah tobat. Enggak, di hatimu masih ada kebencian terhadap Abu Bakar. Di hatimu masih ada kebencian terhadap sahabat Umar. Pulang kamu celeng. Gak bisa ditipu. Walaupun dia sudah tobat, tapi hatinya masih ada benci kepada Abu Bakar dan Umar. Nah, itu mata yang bersih, mata yang jernih, mata yang tidak pernah dibuat maksiat, sehingga matanya tadi tembus pandang. Kembali ke masalah tadi, itu para sahabat Nabi. Keistimewaannya banyak, orang-orang yang bersih, anak didik Nabi Muhammad. Itu sudah cukup, sudah suatu kebanggaan bahwa para sahabat Nabi adalah anak didik Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya ya kepada hadirin, percaya nggak kalau anak pondok Salafiyah suka mencuri? Gak percaya, gak mungkin. Pondok Salafiyah kok mencuri? Anaknya baik-baik. Pondoknya baik, kiainya baik, ustaz-ustaznya orang baik-baik. Gak mungkin muridnya seperti itu. Pondok Darul Ihya, masa sih santri Darul Ihya gini dan begitu, mencuri atau berzina? Gak mungkin. Muridnya Habib Ahmad masa begitu? Gak mungkin, gak percaya. Sekarang saya tanya kepada Anda semua, kalau pondok-pondok kecil aja gak mungkin muridnya jelek, apalagi murid Nabi Muhammad. Yang ngedidik Nabi Muhammad. Kalau kamu menyalahkan sahabat Nabi itu mencuri, sahabat Nabi itu begini, sahabat Nabi itu kafir, sahabat Nabi murtad, berarti kamu secara tidak langsung menghina Nabi Muhammad. Berarti didikan Nabi Muhammad gak sukses. Berarti Nabi Muhammad gak sukses mendidik murid-muridnya. Itu para sahabat Nabi. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau itu terheran-heran. Heran-heran. Kenapa? Sahabat Nabi ini kok makomnya kok tinggi sih? Derajatnya kok tinggi?
Sehingga satu sahabat itu lebih afdol daripada 70 wali. Satu sahabat. Sahabat yang paling kecil makomnya lebih afdol daripada 70 wali. Heran Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini. Ish hadhihi al-khususiyah al-'azimah. Keistimewaan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat Nabi Muhammad? Ish hadhihi al-khususiyah al-'azimah. Keistimewaan apa yang diberikan Allah untuk sahabat Nabi Muhammad? Allati ghabatathum malaikatus sama. Yang mana saking tinggi derajatnya sampai malaikat-malaikat di langit iri kepada sahabat Nabi. Malaikat-malaikat di langit iri dengan sahabat Nabi. Kenapa? Min hain yusbihul wahid minhum wa huwa yashhad tal'ah Muhammadiyah. Karena apa? Karena para sahabat Nabi setiap pagi selalu memandang wajah Nabi Muhammad, selalu melihat wajah Nabi Muhammad. Sallu ma'an Nabi. Mereka sholatnya aja bersama Nabi. Setiap sholat 5 waktu di belakang Nabi Muhammad. Wa akalu ma'an Nabi. Mereka juga makan bareng dengan Nabi Muhammad, makan bersama dengan Nabi Muhammad. Wa dakhala buyutahum. Nabi masuk ke rumah-rumah mereka. Ya Allah, sangat istimewa, sangat mulia para sahabat Nabi. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sangat benci, sangat marah tatkala ada orang-orang yang berani mencaci sahabat Nabi Muhammad. Tatkala ada orang-orang yang berani menghina sahabat Nabi Muhammad. Man hadzal la'in? Siapa orang yang biadab? Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi. Man hadzal la'in? Siapa orang yang biadab itu? Yuhrij min syafatih fi haula as-sadah al-fudala. Mereka berani mengeluarkan dari mulutnya kata-kata yang jelek, kata-kata yang menjijikkan untuk menghina sahabat Nabi Muhammad. Mereka itu biadab, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi yang kita baca mauludnya tadi. Saya sekarang gak mau bahas panjang lebar tentang bagaimana sahabat Nabi. Cuma saya mau menjelaskan bagaimana sih pendapat para ulama tentang orang-orang yang berani mencaci maki sahabat Nabi. Soalnya begini Pak ya. Ini sudah lama ingin saya sampaikan. Zaman sekarang itu repot. Kenapa? Karena MUI-nya terlalu banyak. Dulu MUI itu MUI pusat, MUI cabang daerah, MUI cabang kota. Tapi sekarang enggak Pak. Ada MUI cabang Singopolo, ada MUI cabang Sange, ada lagi MUI cabang Badung. Banyak cabangnya MUI sehingga umat ini bingung. Kok banyak yang berfatwa ya? Nanti yang jualan bakso fatwa. Oh boleh, Islam, Syiah juga Islam. Sesama Islam kok saling berantem. Raimu, pentolmu ya.
Terlalu banyak MUI-nya. Nanti tukang becak juga begitu. Orang naik becak diceramai. Ya Allah, saya ini ustaz diceramai. Rugi saya mondok 10 tahun ini. Naik becak. Ya apa ini? Apa sih? Mudah. Ini mana kok tarung aja Pak titik. Diceramai. Ada lagi lebih lucu lagi, tukang potong rambut. Ya Allah, akhirnya terpaksa saya sekarang kalau potong rambut di pondok. Kenapa? Karena sekarang tukang potong rambut bisa ceramah. Jadi sampai kalau kepingin dapat potongan rambut yang bagus sekaligus siraman rohani, silahkan datang ke potong rambut Bangil. Dapat siraman rohani juga dipotong rambutnya. Saya potong rambut gak taunya fatwa. Cara pengajian itu gak boleh untuk jalan. Kasihan orang-orang yang lewat gini. Jalan gak boleh, Nabi itu gak begitu kata dia. Semua masuk manusia itu salah, habaib salah, kiai salah, yang benar Nabi Muhammad. Yang suci cuma Nabi Muhammad. Iya Pak, sembut ya ro lek ngono. Iki kabeh wong salah. Cuma bukan berarti kita benci sama semua ulama, kita benci sama semua habaib. Fatwa semua, ya Allah. Timbullah MUI yang banyak ini. Mungkin saya perlu manggil Satpol PP ya untuk menggusur MUI palsu, MUI ilegal ya. Udah, nah, saya makanya harus menerangkan, menjelaskan bagaimana sih sekarang yang namanya orang awam, masyarakat awam maupun aparat pemerintahan, orang awam maupun aparat pemerintahan, kalau ada masalah agama, tanya sama ulama. Semua. Kalau masyarakat awam yang menghakimi adalah aparat pemerintahan. Kalau aparat pemerintahan yang menghakimi adalah ulama. Jadi kalau ada apa-apa tanya sama ulama. Baik itu masyarakat awam ataupun anggota aparat keamanan atau kepolisian dan lain-lainnya. Ustaz, bagaimana sih ini kejadian di Bangil? Syiah itu bagaimana? Tinggal ulama yang menjelaskan. Masyarakat awam juga begitu. Jangan main massa, jangan main nyerbu aja, nggak boleh. Itu tugasnya pemerintah. Bukan tugas kita itu untuk membasmi aliran sesat, bukan. Serahkan kepada pemerintah. Lihat kejadian di Mekah. Di Mekah dulu pernah kejadian kayak gini juga. Pernah didatangi oleh ulama-ulama Syiah. Ulama-ulama Syiah itu menyebarkan aliran-aliran sesat. Kemudian aparat keamanan di Mekah mendatangi Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan bertanya, wahai Syekh, bagaimana sih orang Syiah ini? Dijelaskan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, oh Syiah itu begini sesat dan menyesatkan, begini dan begini. Yang bertindak siapa? Apakah Syekh Ahmad Zaini Dahlan sendiri keluar ngusir orang Syiah, ngelemparin rumahnya orang Syiah? Tidak. Aparat keamanan terjun dan turun ke medan, sehingga orang-orang Syiah tadi ditangkap semua. Tangkap. Ulama dia tangkap, masukkan darum. Udah tangkap semua. Wa tarraduhu minal Makkah. Kemudian ulama-ulama Syiah tersebut diusir daripada Mekah. Makanya hadis Nabi ini perlu diperhatikan Pak ya. Bu, hadis Nabi tentang masalah kemungkaran yang sering kita dengar, yaitu man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam